Kemana? Saat teduh untuk kita semua. Teman-teman yang kursinya masih kosong di depan boleh maju dulu. Eki maju aja Eki, terus sampingnya Eki maju aja dulu. Atau enggak Virgin maju dulu, bagus. Maju dulu, penuhin dulu yang di depan. Jesta maju Jesta. Sama Keisha tuh maju tuh berdua Pak, bertiga ini sama Hana di depan tuh. Maju BK maju BK. Angel maju Angel. Angel maju. Oke. Sedikit ya yang depan. Oke. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Haleluya, Kristus telah lahir.
Terangnya telah terbit menghalau kesuraman. Sukacitanya hadir mengakhiri duka berkepanjangan. Damainya nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Marilah kita sebagai anak-anaknya ikut bersama menyatakan kabar sukacita kepada dunia. Karena kasih Tuhan nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk membuka ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dari KJ 119, Hai Dunia Gembiralah. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Dalam kisah kelahiran Yesus, orang pertama yang mengetahui tentang berita kelahiran Sang Juru Selamat adalah para gembala. Gembala pada masa itu dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan, namun dengan peristiwa ini kita diperlihatkan betapa besar kasih Allah kepada mereka kaum yang terpinggirkan. Allah ingin semua orang bisa merasakan kasih-Nya tanpa terkecuali, dan kita diminta untuk bersedia menggenapi panggilannya untuk memberitakan kabar sukacita bagi mereka yang terpinggir. Bagaimana dengan kita? Apakah perjumpaan yang masing-masing kita alami telah membawa perubahan dalam diri kita? Di saat kita merasa terpinggirkan, apa kita meminta bimbingan Tuhan agar kita tetap diberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia? Ataukah kita justru berdiam diri saja? Diberikan kesempatan kepada remaja untuk merefleksikannya di dalam doa secara pribadi. Tuhan Yesus, inilah doa-doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengampuni kami ya Bapa, dan kiranya Engkau juga yang senantiasa membimbing kami, dan Engkau juga yang memperbarui hati kami. Agar kiranya kami boleh berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang akan senantiasa menggenapi setiap panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Galatia 3 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali ya Bapak dikumpulkan untuk bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala aktivitas kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapak. Kami pada saat ini ingin membaca bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu itu, melakukannya dalam kehidupan keseharian kami dan memeliharanya sebagai gaya hidup kami. Mampukan juga hamba-Mu ya Bapak yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakan berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya mengundang semua rekan-rekan remaja untuk bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayat ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Wah, agak berkurang ya kita hari ini ya. Biasanya padat merayap, sekarang ini jalanan agak lengang ini, jalanan di depan saya ini. Anak-anak, pada kemana ini rekan-rekan kalian? Ada yang tahu? Pada males? Kecapean. Habis kemarin Natalan kecapean ya? Hah? Apalagi? Pada ketiduran, kecapean. Apalagi Virgin, kenapa? Oh, pulang kampung? Pada pulang kampung, berapa banyak teman-teman kita yang pada pulang kampung? Nggak tahu. Oke, kalian tanyain lah ya ke teman-teman kalian. Kalian pada kemana? Oh, nggak pada datang, ya. Nah, rekan-rekan, hari ini tema kita adalah Witness of the Great Joy. Mudah-mudahan saya nggak salah kata-kata, benar ya? Witness of great joy. Apa artinya witness dalam bahasa Indonesia? Apa? Saksi. Apalagi? Witness. Ayo, ada yang tahu? Witness, witness, witness. Witness. Artinya apa witness? Pelajaran bahasa Inggris. Basic English number 1. Witness, W-I-T-N-E-S-S. Apa artinya? Nggak ada yang tahu? Berarti kalian ketika nanti masuk sekolah, tolong tanyakan ke guru bahasa Inggris kalian. Apa artinya witness, Bapak Ibu? Secara simpel artinya saksi, ya. Simpel itu artinya saksi, secara simpel. Tetapi lebih dari itu. Ada kata with dan ness. With itu kan artinya bersama. Ini pemahaman pribadi saya aja. Kalian cukup dengar aja. Nggak usah dikonfrontir kalau ada yang bilang itu salah. Karena ini pemahaman pribadi. Witness. With itu berarti kan bersama. Ness itu kan ada kayak loneliness gitu ya. Ada sebuah sebuah keimbuhan ke di depannya. Jadi kalau witness selain berarti saksi, berarti witness itu juga ada keterikatan di dalamnya. Makanya kalau teman-teman bicara soal saksi gitu ya. Kalau kalian suka nonton berita atau suka nonton tayangan apa gitu ya, pasti kalau saksi itu ditanya, Bapak Ibu ketika kejadian ini terjadi, misalkan ada kejadian tabrakan antara sapi dengan kucing gitu ya, misalkan ada kejadian sapi dengan kucing tabrakan gitu ya, Bapak Ibu posisinya di mana? Oh, saya di rumah, Pak. Loh, saksinya dari mana? Oh, teman saya cerita. Ditanya lagi reporternya.
Bapak ketika ini kejadiannya, saya persis di depan ketika tikus dan sapi itu bertabrakan. Kucing dan sapi itu bertabrakan. Bener ya, kucing dan sapi ya? Ya, ketika kucing dan sapi itu bertabrakan, saya berada di dekat mereka. Oh, bagaimana kejadiannya Pak? Bisa diceritakan. Oh, kejadiannya begini, sapinya ngebut, gitu ya. Nggak tahu lagi kenapa sapinya ngebut. Nah, dari sini kucingnya itu udah ngeker-ngeker kiri kanan, mau nyebrang, gitu ya. Mau nyebrang jalan. Tapi karena sapinya ini terlalu ngebut, remnya blong. Gak bisa ngerem lah si sapi ini, nabraklah si kucing ini. Oh gitu kejadiannya. Gak cuman sekedar melihat, tetapi juga kita berada di dalamnya. Ada keterikatan kita, ada keterlibatan kita di dalam, yaitu sebagai penonton. Seorang penonton bisa menceritakan apa yang ditontonnya. Kalau nggak bisa menceritakan berarti dia bukan penonton. Contoh, ketika sekarang lagi rame film orang yang berlaba-laba itu. Ya. Apa? Ketika orang laba-laba pulang ke rumah, ya kan? Bener kan? Homecoming kan namanya? Ya kan? Bener gak sih? Spider-Man Homecoming kan judulnya? Apa? The Way Home. Way Home. Oh. To Way Home. Oh, Way from Home. Apa coba? Coba apa? Way from home. Work from home. Jalan. Oh, way from home. Oh, berarti manusia laba-laba yang sedang berjalan dari rumah ya. Way from home. Nah, itulah judulnya. Kalau kalian yang udah nonton film itu, pasti kalian bisa ceritain ke teman-teman kalian. Oh, filmnya begini. Seperti biasa manusia laba-labanya ngeluarin jaring. Dia jalan dari rumah, kan way from home gitu ya. Jalan dari rumah. Dia jalan dari rumahnya keluar, muter-muter kiri kanan. Kalau yang belum nonton ya nggak bisa, cuman bisa ngomong, saya lihat di TikTok tuh ada adegan begini. Saya juga belum nonton. Itulah bedanya orang yang sudah nonton dan belum nonton. Orang yang menjadi saksi dan saksi bohong. Saksi dusta itu bisa berbohong. Wah, kejadiannya itu kayaknya masih ngomongnya itu kayaknya Spider-Man-nya atau si manusia laba-labanya atau manusia yang lainnya atau sapinya, nggak tahu. Masih kayaknya. Karena apa? Masih berusaha memastikan. Kalau yang beneran saksi itu nggak perlu memastikan apa-apa. Tadi kejadiannya begini. Lilinnya itu belum nyala. Ketiup angin, terbanglah itu lilin. Nah, ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita, khususnya kalau kita lihat ini adalah bagian dari drama Natal ya rekan-rekan. Kalau masih dulu sekolah minggu pada main drama Natal enggak? Enggak. Main, ada yang main. Jadi apa Bu? Jadi kambing. Oh, senasib kita. Dari orang Majus diturunkan saya pangkatnya jadi kambing, pernah. Ada yang pernah main drama Natal? Selain saya, Bu Retno, Maria, yang lain pernah main drama Natal? Pernah di belakang? Oh, tokoh utama. Kamu jadi apa? Jadi ini, Pontius Pilatus. Oh, jadi domba. Hah? Kamu jadi apa? Ya, itu mah beda. Bukan drama Natal itu. Drama Natal itu kejadiannya kan biasanya ada pemeran Maria, bayi Yesus, kadang-kadang kalau mau real ya pakai bayi beneran, kalau enggak ya udah pakai bayi-bayian. Lalu yang jadi Marianya jadi gembala, orang Majus, padahal orang Majus bukan di situ tempatnya. Terus ada lagi yang jadi yang punya hotel gitu ya. Kan banyak. Nah, di dalam bagian ini kita sampai kepada momen di mana Yesus telah lahir. Yesus telah lahir dan apa? Para gembala, orang-orang yang terpinggirkan pada masa itu, mereka sedang menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam mereka mendapatkan berita sukacita. Berita sukacita tentang kelahiran Mesias. Kondisinya rekan-rekan, jangan bayangkan gembala itu kayak sekarang. Kalau sekarang gembala kepanasan bisa punya payung. Zaman itu nggak ada payung, nggak ada HP. Nggak ada layanan streaming untuk musik maupun video.
Jadi mereka kalau yang namanya lagi jaga domba ya udah diem aja, kadang ketiduran. Lagi kondisi kayak begitu tiba-tiba datanglah malaikat ini duar gitu ya. Karena sangat eksplosif kalau kita lihat di sini. Kata malaikat itu kepada tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Jadi kondisinya ibarat kata kita udah mulai ngantuk-ngantuk nih teman-teman, tengah malam ngantuk-ngantuk tiba-tiba kita disorot lampu udah kayak tersangka. Oi. Tek. Malaikat itu langsung bilang jangan takut. Karena apa? Karena ya mereka kaget lah. Coba kalian kalau nggak percaya kalian lagi tidur enak-enak tiba-tiba di center. Apa nggak ngamuk langsung, ini apa-apaan sih main center-center aja, ternyata mama kalian bangunin, bangun udah jam 8 pagi, korem jam 9. Kondisinya seperti itu. Dan di tengah situasi itu mereka pun takut gitu ya, mereka takut, mereka nggak tahu ini apaan kok rame gitu ya. Saya cuman lagi di sini menjaga domba. Mereka mendapatkan berita sukacita bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Oke, seorang bayi, iya seorang bayi banyak, tapi bayinya kok bisa di palungan? Kan aneh. Palungan itu kalau teman-teman mendengarkan khotbahnya Pendeta Esa Katri hari kemarin, palungan itu adalah tempat makannya hewan. Tempat makan itu ya kalau tempat makan kita dicuci ya piring kita pasti kita cucikan habis kita makan walaupun mungkin agak delay cucinya besoknya misalnya, tapi intinya dicuci itu piring kan. Nah kalau tempat makan hewan nggak pernah dicuci, siapa yang mau nyuci? Sapi? Nggak mungkin. Ini sesuatu yang udah aneh. Kalau bayi dalam dibungkus lampin, oke, masih make sense gitu ya katanya. Tapi kalau di dalam palungan, berarti ini lahirannya di kandang. Jangan-jangan kandang saya, kandang sapi, kandang domba saya ini. Alah, makanya itulah yang membuat apa? Mereka berangkat. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka cepat-cepat berangkat karena apa? Karena ini adalah sebuah fenomena yang aneh. Kok ada bayi bisa lahiran ditaruh di palungan? Lah mau dimakan dong ini bayinya, jangan-jangan sama kambingnya. Nah tetapi rekan-rekan dari situasi yang aneh itu mereka justru apa? Menjadi saksi bagi kesukaan besar untuk seluruh dunia. Para gembala yang posisinya tadinya terpinggirkan, mereka mendapatkan tempat terhormat. Karena Kristus datang pertama kali bukan menjumpai Raja Herodes, bukan menjumpai orang-orang lain, bukan menjumpai penguasa, tetapi menjumpai orang yang paling lemah terlebih dahulu, yaitu para gembala-gembala. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak masuk hitungan, mereka yang dipandang lemah. Nah itu juga mungkin rekan-rekan kondisi kita pada saat ini. Sebagai anak-anak remaja yang telah merayakan sukacita Natal. Artinya rekan-rekan ketika kita membaca bagian ini dan merenungkannya bersama, maka sukacita kita, kalau kita dibilang tadi witness gitu ya of the great joy, sukacita kita bukan karena semata-mata Yesus lahir selesai, enggak. Sukacita kita adalah karena setiap kita boleh menjadi saksi dari kelahiran Yesus Kristus. Yang artinya apa? Artinya adalah kita tak ubahnya orang gembala-gembala tadi. Kita tidak ubahnya orang-orang yang terpinggirkan tadi. Tidak ubahnya orang-orang yang dianggap lemah di masyarakat. Tetapi Tuhan dengan kebaikannya, dengan kasihnya mau menyapa setiap kita terlebih dahulu. Bukan menyapa orang-orang yang lebih berkuasa, tetapi justru menyapa setiap kita yang lebih lemah. Oleh karena itu rekan-rekan, sukacita kita bukanlah sukacita yang cuma-cuma. Bukan sukacita yang istilahnya gratisan. Karena Tuhan mau merendahkan dirinya begitu rupa, bahkan menjumpai kita yang sangat rendah ini. Dia yang begitu berkuasa, menjumpai kita yang begitu tidak berdaya. Oleh karenanya kita harus merespon tindakan ini
dengan sikap hidup kita yang menjadikan sukacita Natal sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena kita telah menjadi saksi dari pemenuhan janji keselamatan Tuhan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Sukacita inilah yang membuat kita ketika merayakan Natal tidak perlu memikirkan baju baru, sepatu baru, pacar baru, pasangan baru, gak mikirin itu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa menjadi saksi dan memberikan kesaksian itu kepada dunia yang sedang membutuhkan kabar sukacita dari Tuhan. Itulah yang harusnya menjadi sikap hidup kita ke depan. Dengan kita mempersaksikan itu di dalam apa? Kehidupan keseharian kita. Kita yang mungkin dahulu anggot-anggotan, istilahnya ya, anggot-anggotan itu ya musiman, katakanlah musiman untuk ibadah, tergantung season, tergantung moodnya, tergantung siapa yang ngajakin. Marilah kita di Natal ini berubah menjadi anak-anak yang namanya ibadah nggak perlu nungguin siapa yang ngajakin kita, tetapi justru menjadi orang yang berinisiatif lebih dahulu, bahkan mengajak teman-teman kita untuk ikut ibadah bersama. Marilah kita di Natal ini juga tidak menjadi anak-anak yang nggak nunggu orang ngajakin, ayo terlibat dalam pelayanan atau di kelas katekisasi diharuskan pelayanan dulu baru kita melayani. Enggak. Tetapi marilah di Natal ini, karena kita telah menjadi saksi atas sukacita besar yang Tuhan berikan, kita memberi diri untuk melayani. Memberi diri terlibat di dalam pelayanan. Bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita menjadi contoh bagaimana Tuhan mengubahkan kita yang tadinya sangat rendah menjadi anak-anak yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidup di dalam kemuliaan namanya. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Rekan-rekan bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Kalau kami bersyukur karena kami diingatkan sebagai seorang saksi yang menerima sukacita Natal-Mu ini ya Bapak, untuk mempersaksikan itu di dalam kehidupan kami. Menjadikan sukacita Natal bukan hanya sebagai semangat yang dapat hilang setelah selesai musim Natal, tetapi biarlah itu menjadi sesuatu yang menyemangati kami untuk menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan pakai kami, urapi kami, mampukan kami ya Bapak, agar kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam semangat yang mau menyebarkan dan juga memberitakan karya penyelamatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapak, ataupun wali kami, biarlah Engkau juga sertai mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau yang senantiasa memberikan mereka hikmat agar mampu mendidik dan mengarahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga adik kakak kami ya Bapak semua dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, biarlah Engkau juga senantiasa terus memampukan mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan mereka boleh hidup di dalam perlindungan-Mu saja.
Kami juga berdoa ya Bapak untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang pada saat ini tidak bersama dengan kami. Entah karena mereka tidak dapat hadir dalam ruang ibadah ini, maupun ruang ibadah online, ataupun karena mereka sedang berada di kampung halaman masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka, menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang senantiasa terus mengingatkan mereka untuk memiliki persekutuan yang akrab dengan-Mu saja, bersama-sama dengan setiap kami ya Bapak. Kami berdoa juga untuk penanganan pandemi COVID di negara kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati pemerintahan kami, supaya mereka boleh berhikmat di dalam memutuskan langkah-langkah terbaik untuk mengarahkan kami keluar dari pandemi ini. Dan biarlah kami juga boleh tetap bersehati dan tetap semangat untuk menaati protokol kesehatan dan juga segenap peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kami berdoa juga ya Bapak untuk gereja kami khususnya di dalam pergumulan untuk melunasi gedung pelayanan kami, tempat di mana kami beribadah saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang menggerakkan hati setiap kami untuk boleh berkontribusi di dalam segala cara, memberikan persembahan maupun mengajak orang lain untuk berdonasi bersama-sama supaya kami dapat melunasi pinjaman ini dan gedung ini boleh dikembangkan untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu saja. Tak lupa kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak. Segenap setiap kami Engkau berkati, Engkau pakai kami agar kami menjadi agen-agen pewarta kerajaan-Mu di tengah dunia ini sekalipun kami masih muda. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapak yang kami satukan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping di tiap wilayah. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian dengan menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, akhirnya mati. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, akhirnya Allah masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian ke surga, gempita menggema. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, akhirnya Allah masih.
Mari kita bersama membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar bisa bermanfaat bagi gerejamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya dan tangan-tangan yang akan mengolahnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita belajar untuk senantiasa mau bersaksi dan menyatakan kabar sukacita dari Allah kepada setiap orang. Karena Allah akan senantiasa memampukan dan memberkati kita dengan kasih dan karunia-Nya. Bagi kita untuk menyatakan kabar sukacita darinya. Kita akan kembali angkat satu pujian dengan menyanyikan Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? In excelsis Deo. In excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo. In excelsis Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Saat teduh untuk kita sejenak.
Untuk warta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Koram. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara online, persembahan bisa dikumpulkan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 12907-56924 atas nama Bratawiwari atau Krisdiana Ginanti. Bisa dititipkan juga kepada penatua pendamping perwilayah masing-masing. Dapat dilihat dari daftar penatua pendamping perwilayah. Dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup, dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Untuk minggu depan, yang menjadi PIC ibadah Kamuliani, PL Virgin, Warta Tasya, dan Pelayan Firman, Penatua Samuel, dengan tema Dear Friend, You Must Change Your Life, yang diambil dari Efesus 4 ayat 17-32. Jangan lupa, teman-teman Koram, untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini, terima kasih Tuhan memberkati pelayanannya. Selamat hari Minggu. Oke, shalom teman-teman. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal juga buat teman-teman yang di rumah. Makasih udah ikut ibadah kita hari ini. Nah, ada yang masih belum ngumpulin celengan? Kalau ada yang masih belum dibawa, minggu depan bawa ya. Terus kayaknya udah sih itu aja. Makasih buat yang udah datang hari ini dan juga makasih buat petugas hari ini yang di depan. Nah, kayaknya segitu udah nggak ada tambahan lagi dari aku ya. Kayak biasa kursi tolong dirapihin lagi ke belakang. Udah segitu aja, udah belum nggak ada lagi tambahan dari aku. Sekian, terima kasih. Selamat Natal semuanya. Teman-teman yang online absen ya, jangan lupa dari Digiform yang biasa. Udah di-share kan? Terus teman-teman udah boleh dirapihin ya kursinya ke belakang. Makasih.